Hari-hari pun terus berlalu, dan aku masih dengan perasaan ragu akan kehadiran Bang Iwan dalam hidupku. Sejak dulu, aku memang selalu tertarik pada perempuan. Tak pernah terpikir sebelumnya olehku kalau aku akan punya hubungan istimewa dengan seorang laki-laki. Aku yang dulunya selalu suka memikirkan seorang cewek, tiba-tiba saja aku merasa nyaman dengan perhatian dan kebaikan sosok seorang Bang Iwan dalam hidupku. Meskipun ada rasa bahagia dalam hatiku saat Bang Iwan mengungkapkan perasaannya padaku, namun aku belum benar-benar siap menjalin hubungan asmara dengannya. Aku masih merasa malu, aku masih merasa risih. Meskipun aku sudah terlanjur menerima cinta Bang Iwan, tapi aku belum siap untuk melakukan hal yang lebih dengannya. Karena itu aku masih selalu menjaga jarak dengannya. Sampai kapan kita akan seperti ini, Pido? Tanya Bang Iwan suatu malam. Kita pacaran, tapi kita hanya ngobrol doang. Lanjutnya, bukankah lebih baik seperti ini, Bang? Ini namanya pacaran sehat. Balasku lemah. Tapi abang juga ingin seperti orang-orang, Pido, karena ungkapan cinta bukan hanya sekedar ucapan dari mulut, tapi juga dari tindakan kita. Ucap Bang Iwan lagi. Iya, aku tahu Bang, tapi seperti yang aku katakan, aku belum siap untuk itu. Aku masih butuh waktu. Aku harap abang lebih bersabar lagi ya. Balasku pelan. Abang akan selalu sabar, Pido. Tapi masa iya kamu tak ingin mencobanya sedikit pun? Ucap Bang Iwan. Aku bukannya nggak mau mencoba, Bang, tapi aku masih merasa risih. Balasku. Mungkin kamu butuh pancingan, Pido. Bagaimana kalau kita nonton video berdua? Ucap Bang Iwan menawarkan. Kali ini aku terdiam. Aku tahu maksud Bang Iwan sebenarnya, tapi tetap saja aku merasa belum siap. Namun melihat besarnya keinginan Bang Iwan akan hal tersebut, aku mulai merasa tak tega melihatnya. Mungkin memang lebih baik kalau aku mencoba saja hal tersebut, karena sebenarnya aku juga penasaran akan hal itu. Aku juga pengen merasakannya. Aku pengen tahu seperti apa hebatnya hal itu. Emangnya abang ada videonya? Tanyaku akhirnya. Kan bisa kita download video. Kalau kamu mau, aku akan mendownloadnya. Balas Bang Iwan. Terserah abang aja, aku ikut aja. Tapi jika aku tidak juga bisa nantinya, meskipun sudah menonton video, aku harap abang bisa mengerti. Ucapku kemudian. Bang Iwan pun kemudian mengambil handphonenya. Lalu ia pun berselancar untuk mencari video yang ingin ia download tersebut. Aku menunggu dengan perasaan tak karuan. Dadaku berdebar hebat. Biar bagaimanapun, aku memang belum pernah melakukan hal tersebut, apalagi dengan seorang laki-laki. Setelah selesai mendownload video yang ia inginkan, Bang Iwan pun mulai memutar video tersebut dan kami pun nonton berdua. Awalnya aku merasa biasa saja, namun adegan demi adegan dalam video tersebut semakin lama semakin membuat aku gelisah. Perlahan namun pasti aku pun mulai merasa keinginan itu pun muncul tiba-tiba. Dan Bang Iwan pun menyadari hal itu. Ia pun tidak tinggal diam. Bang Iwan mulai ikut membantu keinginanku tersebut. Akhirnya aku pun tak bisa sendiri. Aku mulai perlakuan Bang Iwan padaku. Hingga akhirnya aku pun mulai. Aku tak lagi memperhatikan adegan dalam video tersebut, tapi lebih fokus dengan apa yang Bang Iwan lakukan terhadapku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku dan Bang Iwan hal yang seharusnya orang yang saling mencintai.
Aku pun ternyata bisa di hal tersebut. Rasanya hal itu ternyata sungguh luar biasa. Dan aku harus mengakui akan keahlian Bang Iwan. Sejak kejadian malam itu, aku dan Bang Iwan pun semakin sering melakukan hal tersebut. Aku juga mulai terbiasa dengan semua itu. Terkadang justru aku yang memintanya pada Bang Iwan. Hubungan cinta kami pun semakin erat. Ungkapan cinta kami bukan lagi sekedar ucapan dari mulut, namun juga kami ungkapkan melalui tindakan. Kini hampir setiap malam sepulang kerja aku selalu mampir ke tempat pangkas Bang Iwan, dan Bang Iwan sudah menungguku di sana. Aku juga jadi sering menginap di tempat Bang Iwan. Namun terlepas dari itu semua, dalam kehidupanku sehari-hari, aku selalu berusaha terlihat sebagaimana laki-laki pada umumnya, terutama saat aku berada di kampus. Di kampus aku juga punya seorang cewek yang coba aku dekati. Namanya Weni. Dia gadis cantik dan juga ramah. Sebenarnya sudah sejak lama aku mencoba mendekati Weni. Kami juga sudah mulai akrab sebenarnya. Hanya saja aku masih ragu untuk mengungkapkan perasaanku padanya. Aku takut Weni tidak mau menerimaku. Namun setelah sekian tahun berteman dekat, aku pun mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku pada Weni. Sebenarnya sudah lama aku suka sama kamu, Wen. Apa kamu mau menjadi pacarku? Begitu kira-kira kalimat yang aku ucapkan pada Weni. Aku juga suka sama kamu, Vido. Tapi mengapa baru sekarang kamu mengatakannya? Balas Weni pelan. Karena baru sekarang aku punya keberanian untuk mengungkapkannya, jelasku. Jadi gimana? Apa kamu mau? Tanyaku melanjutkan. Iya, aku mau, Pido. Tapi aku harap aku adalah satu-satunya pacar kamu. Aku tak suka kalau diduakan, walau dengan alasan apapun. Balas Weni. Aku tak akan pernah menduakan kamu, Weni. Aku janji. Ucapku yakin. Meskipun setengah hatiku meragukan hal tersebut. Biar bagaimanapun saat ini, aku sedang menjalin hubungan juga dengan Bang Iwan. Tapi bukankah hubunganku dengan Bang Iwan hanyalah sebuah hubungan rahasia? Lagi pula, Bang Iwan juga memberikan aku kebebasan untuk bisa menjalin hubungan dengan perempuan manapun. Terlepas dari itu semua, aku sungguh merasa bahagia menyadari kalau Weni ternyata juga menyukaiku dan ia pun bersedia menjalin hubungan denganku. Aku dan Weni pun berpacaran, pacaran sehat tentunya. Kami hanya sekedar jalan-jalan berdua, nonton di bioskop, atau sekedar makan-makan di kafe. Hanya sekedar bergandengan tangan. Aku tak berani untuk melakukan hal yang lebih dari itu. Sementara hubunganku dengan Bang Iwan terus berjalan, kami masih sering bertemu, terutama saat malam-malam aku pulang kerja. Aku mencoba menjalani dua hubungan yang berbeda itu, mencoba menikmati hal tersebut. Aku juga sudah jujur pada Bang Iwan tentang hubunganku dengan Weni. Bang Iwan pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena memang begitulah perjanjian kami dari awal. Bang Iwan memang memberikan kebebasan akan hal tersebut, selama aku masih punya waktu dengannya. Namun tentu saja kepada Weni, aku tak akan pernah menceritakan tentang Bang Iwan. Weni hanya tahu kalau dia adalah satu-satunya pacarku. Hubungan dua arah yang aku jalin bersama Bang Iwan dan juga bersama Weni tetap terus berjalan dengan baik. Aku selalu bisa membagi waktu untuk mereka berdua. Aku selalu bisa memerankan peranku
baik kepada Weni juga kepada Bang Iwan. Tapi ternyata hal itu tidaklah berlangsung lama. Setelah hampir 1 tahun aku menjalani 2 hubungan tersebut, tiba-tiba saja Bang Iwan mulai berulah. Aku ingin kamu memutuskan Weni, Pido. Aku tak ingin lagi selalu menjadi yang kedua buat kamu. Aku selalu merasa cemburu setiap kali membayangkan kamu bersamanya, ucap Bang Iwan suatu malam. Tapi bukannya dulu Bang Iwan sudah berjanji akan memberikan aku kebebasan untuk hal itu. Tapi mengapa sekarang Bang Iwan justru mempermasalahkannya? Balasku. Karena aku benar-benar mencintai kamu, Pido. Aku tak bisa lagi berbagi dirimu dengan orang lain. Aku hanya ingin memiliki kamu seutuhnya, ucap Bang Iwan lagi. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan Weni, Bang. Aku benar-benar mencintainya, balasku. Berarti kamu tidak mencintaiku? Tanya Bang Iwan serak. Aku juga mencintai Bang Iwan, tapi aku benar-benar tidak bisa meninggalkan Weni, balasku. Kamu harus memilih, Pido, aku atau Weni, ucap Bang Iwan kemudian. Jangan membuat semua ini jadi lebih sulit bagiku, Bang, balasku lagi. Enggak ada yang sulit, Pido. Kamu hanya harus memilih, ucap Bang Iwan lugas. Aku enggak bisa memilih, Bang, balasku. Kamu jangan egois, Pido. Kamu enggak bisa memiliki kami berdua sekaligus. Cepat atau lambat, kamu harus membuat keputusan. Aku mungkin bisa menerima kenyataan kalau kamu punya hubungan dengan Weni. Tapi bagaimana dengan Weni sendiri? Apa ia bisa menerima kalau ia tahu kamu punya hubungan denganku? Ucap Bang Iwan terdengar tegas. Weni tidak akan pernah tahu, Bang, selama kita bisa menjaga rahasia hubungan kita berdua, balasku datar. Tapi aku yang tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, Pido. Jika kamu tidak membuat pilihan secepatnya, maka aku bisa saja menceritakan hubungan kita pada Weni, ucap Bang Iwan tajam. Abang jangan gila, Bang. Jika abang melakukan hal tersebut, bukan hanya aku yang malu, Bang, tapi abang juga akan menanggung akibatnya, balasku sedikit mengeras. Apapun akibatnya akan aku tanggung, Pido. Aku hanya ingin kamu bersikap tegas dalam hal ini, ucap Bang Iwan lagi. Aku butuh waktu untuk memutuskannya, Bang. Ini bukan hal yang mudah bagiku. Jadi aku harap abang bisa lebih sabar lagi. Pelan aku berucap. Aku sudah cukup sabar, Pido. Aku hanya ingin kamu membuat keputusan. Jika hubunganmu dengan Weni adalah hal yang serius, aku harap kamu bisa meninggalkanku. Aku tak ingin menjadi penghalang akan kebahagiaan hubunganmu dengan Weni, balas Bang Iwan selanjutnya. Aku pun kemudian hanya terdiam. Sepertinya Bang Iwan benar-benar serius dengan semua ucapannya. Tapi aku benar-benar tidak bisa memilih di antara mereka berdua saat ini. Aku sudah terlanjur nyaman bersama Bang Iwan. Kesan yang ia berikan hampir setiap malam padaku benar-benar membuat aku tidak bisa melupakannya. Sementara perasaanku terhadap Weni kian hari kian berkembang. Namun seperti yang Bang Iwan katakan, aku memang harus memilih. Aku tak boleh egois dengan tetap berusaha untuk bisa memiliki mereka berdua. Bang Iwan benar. Jika aku benar-benar mencintai Weni, harusnya aku bisa dengan mudah meninggalkan Bang Iwan. Tapi entah mengapa, hatiku merasa berat melakukan hal tersebut. Bang Iwan punya peran tersendiri dalam hidupku. Dia adalah warna lain dalam hatiku. Meski tak seindah cinta yang aku rasakan terhadap Weni, namun kehadiran Bang Iwan
benar-benar mampu melengkapi hidupku. Aku merasa hubunganku dengan mereka berdua membuat hidupku menjadi lebih bermakna dan penuh warna. Tapi sepertinya saat ini aku memang harus melepaskan salah satu dari mereka. Aku tak mungkin bisa memiliki mereka berdua dalam waktu bersamaan. Hanya saja saat ini aku belum bisa membuat pilihan yang tidak menyakiti siapapun. Aku menyayangi mereka berdua. Lalu keputusan apakah yang akan aku ambil dalam hal ini? Siapakah yang aku pilih untuk aku pertahankan? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang untuk kalian semua.